Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek akhir sistem sensor kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari grup kami. Yang pertama ada Ignatius Gerald Handono, yang kedua ada Irfan Syahpradenia, dan yang ketiga ada Rafael Andika Radia. Nah, judul dari proyek sistem sensor kami adalah desain wattmeter dengan sensor efek Hall dan sensor suhu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai overview singkat dari proyek kami, di mana kami akan membuat sensor daya yang merupakan sensor yang dapat mendeteksi atau mengukur daya listrik pada sebuah rangkaian listrik atau kabel. Dalam pembuatan sensor ini, akan digunakan kombinasi sensor efek Hall dan sensor suhu, di mana sensor efek Hall digunakan untuk pengukuran arus, sedangkan sensor suhu digunakan dalam penentuan tegangan listrik pada rangkaian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen apa saja yang digunakan pada proyek ini. Pertama-tama kita akan menggunakan sensor efek Hall, lalu juga sensor suhu. Lalu untuk microcontroller untuk memproses datanya kita menggunakan STM Blackpill. Selanjutnya untuk display kita menggunakan display OLED. Lalu kita juga membutuhkan operational amplifier atau op-amp, lalu resistor dengan daya 3 watt, lalu kabel dan juga kawat email. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari sensor ini. Yang pertama-tama, kita akan membahas mengenai sensor arus. Pada bagian sensor arus akan diukur perbedaan medan magnet, di mana perbedaan medan magnet ini dapat terjadi jika terdapat arus yang mengalir. Nah, untuk mengukur perbedaan medan magnet ini, kita dapat menggunakan sensor Hall effect. Lalu sensor Hall effect itulah yang akan mengubah perbedaan medan magnet menjadi perbedaan tegangan. Lalu pada sensor tegangan, kita akan mendeteksi suhu atau temperatur resistor untuk mengukur besarnya tegangan listrik pada rangkaian. Dan yang terakhir, untuk power ataupun daya, kita akan menghitung dari dua data yang didapatkan, yaitu dari sensor arus dan juga sensor tegangan. Di mana rumusnya adalah P atau daya sama dengan P kali I. Selanjutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian karakterisasi dan juga kalibrasi. Karakterisasi dari sensor ini itu pertama-tama adalah sensor ini memiliki resolusi 12 bit, di mana hal ini sesuai dengan ADC dari STM Blackpill yang juga memiliki resolusi 12 bit. Lalu kita akan menggunakan PSU sebagai alat untuk mengkalibrasi dari sensor kami. Lalu untuk hasil keluarannya atau hasil akhirnya itu adalah berupa grafik dari 0 hingga jangkauan maksimal dan juga transfer function. Untuk sensor arus, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita akan menggunakan PSU dengan mode constant current, sehingga kita dapat mengatur arus yang dikeluarkan dari PSU tersebut. Lalu arus yang digunakan nilainya adalah 0 ampere hingga 4,5 ampere dengan interval 200 miliampere. Lalu setelah itu akan dibuat grafik dan juga transfer function menggunakan Microsoft Excel. Oke, pada sensor tegangan itu kita juga menggunakan bisa dibilang metode yang mirip-mirip, tapi perbedaannya apa? Perbedaannya itu kita akan menggunakan mode constant voltage pada power supply. Lalu pada power supply tersebut kita akan mengatur tegangan dari 0 volt hingga kira-kira 30 volt. Lalu setelah itu juga akan dibuat grafik dan juga transfer function yang dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada skema kalibrasi sensor. Perbedaan dari kedua skemanya adalah yang pertama untuk sensor arus kita itu mengukurnya secara seri, lalu pada bagian sensor tegangan kita mengukurnya secara paralel. Nah, untuk dari outputnya itu kalau sensor arus itu kita masuk kepada op-amp, tapi untuk yang tegangan itu masuknya ke sensor suhunya gitu. Outputnya itu berupa dari sensor suhu. Selanjutnya.
Nah, kita akan langsung masuk ke bagian realisasi sensor. Yang pertama, kita akan melihat rangkaiannya terlebih dahulu ya. Pada bagian rangkaian, yaitu untuk mengukur arus, kita akan menggunakan Hall effect seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Lalu kita akan menggunakan op-amp sebagai amplifying, sehingga tegangannya dapat lebih mudah untuk dibaca ataupun diproses oleh microcontroller. Lalu selanjutnya pada bagian sensor tegangan, kita akan menggunakan sensor suhu. Nah, sensor suhunya itu akan bisa dibilang digunakan untuk mengukur eh, suhu pada resistor 3 watt. Nah, suhu pada resistor 3 wattnya itu akan diatur oleh optocoupler yang disambungkan kepada MOSFET, sehingga kita akan mengetahui waktu dari pemanasan resistor untuk mencapai dari 50 derajat sampai 55 derajat. Sehingga kita pada akhirnya dapat mengetahui nilai dari tegangan maksudnya tegangan dari rangkaian yang dihubungkan dengan alat kami. Lalu untuk displaynya kita akan menggunakan display OLED seperti yang ada pada gambar di presentasi. Dan ini adalah rangkaian yang sudah dirangkai, alat yang sudah dirangkai, sehingga ada Hall effect-nya, juga ada sensor suhunya. Sensor suhunya itu ada di pada bagian yang coklat-coklat gitu, yang di dalamnya itu supaya lebih terisolasi sehingga suhu ruangan tidak terlalu berpengaruh kepada suhu resistornya. Ya, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan mematikan presentasinya. Ya, untuk proses selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses kalibrasi. Untuk proses kalibrasi, pertama, alat disambungkan ke power supply, seperti video berikut. Selanjutnya, output dari alat diberi alligator clip supaya mudah untuk mengkoneksi kepada multimeter dan ampermeter. Ya. Bagian kiri merupakan input, bagian kanan merupakan output. Ya, itu merupakan output. Selanjutnya, ya, jika tadi belum dihidupkan, selanjutnya ini adalah proses penghidupan alat. Terus pertama akan melakukan kalibrasi tegangan. Berikut merupakan tegangan power supply di set 30 volt. Dapat dilihat hasil pembacaan sensor 29,32. Berikut diulangi terus untuk semua tegangan mulai dari 9 sampai 30 volt. Dapat dilihat proses pengukuran tegangan, suhu dari alat, suhu dari sensor suhu menurun sampai suhu 50, kemudian optocoupler akan hidup dan menghidupkan transistor sehingga akan memanaskan sensor suhu, dan kemudian waktu memanasi tadi dihitung, ini 2,604 detik, itu untuk digunakan untuk menghitung tegangan. Selanjutnya, ya, ini merupakan selanjutnya untuk hitungan tegangan, ini 15,9 volt. Dapat dilihat 15,78 volt. Ini untuk tegangan 20 volt. Hasil 17,79. Itu karena belum update, menunggu sampai cycle selanjutnya. Jadinya menunggu sampai suhu dari 50, kemudian balik, kemudian memanasi sampai 55. Ini masih pembacaan sebelumnya. Selanjutnya langsung aja ke arus. Nah, ini kita menggunakan mode constant current dan output disortkan melalui multimeter untuk mengkonfirmasi pembacaan 1,04 ampere, 1,05 ampere, dapat pembacaan 0,958 ampere. Ya, selanjutnya. Kalibrasi Ini merupakan sukses.
laporan akhir. Ya, kalibrasi sukses ya. 1 ampere. Ya, 1 ampere. 1 ampere. Selanjutnya akan diuji coba menggunakan beban. Beban yang digunakan adalah dinamo dengan besar tegangan 12 volt dan arus nominal 300 mA. Berikut merupakan setup dinamo 2 tegangan 10 volt. Sekarang mencoba untuk menggunakan tegangan 10 volt. Ya, berikut tegangan 15 volt. Dinamo hidup. Ya, arus 0,276 ampere. Ya, hampir sesuai ya. Selanjutnya saya dicoba pada tegangan yang lebih tinggi. Ya, 20 volt ya. Hasil arus lebih tinggi 0,312. Ya, hampir sesuai 0,49. Ya. Kita akan kembali ke PPT yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dari kalibrasi dan karakterisasi, di mana tadi dari kalibrasi akan diperoleh data yang kita masukkan ke dalam Excel untuk memperoleh data berupa grafik, di mana yang ditunjukkan di layar adalah grafik V input versus I dengan transfer function berupa 1,9576x dikurangi 1,8622. Ini dimasukkan ke dalam program untuk microcontroller sehingga dapat ditampilkan daya yang ditampilkan arus yang sesuai dengan transfer function tersebut. Nah, di sini juga kita lihat bahwa grafiknya linear dengan kuadratnya adalah 0,9953. Selanjutnya ada hasil dari sensor tegangan juga, di mana tadi dikatakan adalah waktu versus V input. Nah, di sini grafik yang kami dapatkan adalah grafik dengan fungsi eksponensial, yaitu 2,079,1x, oke, pangkat minus 0,544. Nah, di sini kami juga mendapatkan hasil yang cukup akurat dengan R kuadrat sebesar 0,9894. Selanjutnya. Dan di sini kami juga mengukur untuk data akurasi alat berupa pengukuran arus dari sensor kami versus dari arus yang diukur melalui PSU sebagai data yang dianggap sudah terkalibrasi. Nah, di sini kami juga mendapatkan nilai akurasi yang cukup baik di angka 0,9984. Oke, next. Dan di sini ada pengukuran tegangan, yaitu V sensor kami versus dengan V power supply yang dianggap sebagai data yang terkalibrasi. Di sini juga dapat hasil yang linear dan akurasi yang baik di 0,999. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya terkait dengan sensor kami karena mengukur daya, maka hasil perhitungan terakhir adalah pengukuran daya, di mana daya adalah V kali I, hasil yang diperoleh dari sensor sebelumnya. Nah, berdasarkan perhitungan kami, P sensor kami versus dengan P yang didapatkan dari power supply itu memiliki akurasi yang juga baik di 0,9987. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk batasan alat. Tes. Ya,
Ya, untuk selanjutnya untuk batasan alat, sensor arus memiliki rentang pengukuran 0 sampai 4,6 ampere, terbatas dari ADC. Selanjutnya untuk sensor tegangan, rentang minimum 9 volt, dikarenakan jika kurang dari 9 volt, waktu akan terlalu lama untuk memanasi sensor suhu. Sampai 31 volt, di mana waktu sudah terlalu cepat. Respon time tegangan kurang dari 20 volt cukup lama, yaitu ya 6 sampai 30 detik. Di saat lebih dari 20 volt lumayan cepat. Untuk sensor daya, rentang pengukuran dari perkalian 4,6 kali 31 yaitu 135 watt. Yang presentasi dari kami, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih telah menonton hingga saat ini dan sampai jumpa pada tugas-tugas berikutnya.